Ini kan berbahaya untuk eksistensi polisi ke depan. Jangan sampai ada orang polisi yang baik, polisi yang soleh, yang hebat, adabnya bagus, akhirnya jadi korban pula oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Elbar Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan saya doakan Anda di sana senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun kita masih dalam COVID-19, kita tetap berdoa, kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar ya, menjauhkan diri dari virus ini dengan cara minimal 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak ya. Jangan hadiri kerumunan-kerumunan yang tidak penting ya. Berusaha untuk tetap tinggal di rumah kalau memang tidak ada kegiatan ya, atau hadiri undangan-undangan yang penting, tapi tetap dengan menjaga jarak supaya kita bagian dari ikhtiar kita untuk terbebas dari COVID-19. Teman-teman sekalian, pagi ini kita lihat udara cukup segar ya, kemudian suasana cukup terang, alhamdulillah. Kenapa pagi ini kok suasana kayak hutan begini ya? Ya memang kebetulan hari ini saya tidak ke kantor, saya tidak masuk. Kemudian ini di depan rumah nih, di belakang ini adalah pohon lengkuas ya. Nah, ini sengaja kita nanam buat bumbu bagi teman-teman yang barangkali ingin lengkuas gratis, boleh datang ke rumah ya, diambil aja. Tetangga-tetangga juga di sini juga bebas kok mengambil, silahkan dia ambil. Ini tadinya luas nih, besar banyak, sekarang sudah mulai berkurang ya, karena dibebaskan kepada siapa saja tetangga yang mengambil, silahkan begitu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kemudian tekan loncengnya sampai ada tanda gemetar begitu. Kemudian jangan lupa like, comment, and share. Mudah-mudahan video-video ya, yang lahir dari channel ini, yang ada di channel ini ya, bisa memberikan manfaat atau inspirasi kepada kita sekalian ya. Ya teman-teman sekalian, pagi ini saya tertarik ingin sedikit membahas terkait dengan penangkapan aktivis kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang digawangi oleh Bapak Din Samsudin, kemudian di sana juga Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, kemudian ada juga Pak Jumhur Hidayat, juga ada Pak Nainggolan dan lain sebagainya ya. Orang-orang punya dedikasi luar biasa ya, yang berjasa untuk kemerdekaan demokrasi di negara kita Indonesia ya. Teman-teman sekalian, mereka para aktivis kami yang ditangkap ini ditenggarai ya, melakukan provokasi. Kalau saya baca dari beberapa media, jadi cuitan-cuitan mereka dianggap memprovokasi kepada masyarakat untuk melakukan aksi-aksi turun ke jalan ya. Bahkan pihak kepolisian mengatakan bahwa kalau kita lihat cuitan mereka itu ngeri, tapi hingga saat ini cuitan-cuitan itu tidak dipublish kepada masyarakat ya, belum dipublish barangkali ya. Mestinya kalau memang cuitan itu ngeri, kenapa nggak dipublish saja sama kepolisian supaya jelas dan terang benderang, tidak ada lagi hoak di antara kita. Kemarin misalnya terkait dengan pengesahan undang-undang Omnibus Law ya, yang sudah disahkan, kemudian membuat gelombang besar masyarakat turun ke jalan, para demonstran yang terdiri dari para mahasiswa, kemudian juga didukung oleh para buruh. Mereka bersatu padu turun ke jalan menolak diberlakukan undang-undang Omnibus Law. Kemudian di sana beredar berbagai macam pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Kemudian pihak pemerintah mengatakan bahwa banyak beredar hoax ya di masyarakat yang dilakukan oleh tentunya para oposan ya, para oposisi yang ingin mencari kelemahan negara atau kelemahan pemerintah. Sementara setelah ditelusuri ya, dan sekarang akhirnya terbongkar ya,
bahwa draft final dari undang-undang Omnibus Law itu ternyata tidak ada. Ya. Bahkan dokumen yang ada saat ini ada yang jumlahnya 900 sekian halaman, ada juga jumlahnya yang 800 sekian halaman, ada juga yang 1028 halaman. Nah, yang 1028 halaman itu yang juga saya baca, yang berusaha saya baca, dan saya download setiap undang-undang yang diatur dalam undang-undang Omnibus Law yang jumlahnya 1020 halaman itu. Sampai sekarang saya belum selesai download itu. Apa namanya, undang-undang, semua undang-undang yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law itu. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali kepada aktivis kami yang ditangkap. Yang perlu kita kritisi kepada pemerintah, cara-cara yang dilakukan. Pertama, penangkapannya, ya, kalau tidak salah, dilakukan pagi hari, jam 4 pagi menjelang subuh. Ini menurut saya cara-cara yang tidak manusiawi, ya. Cara-cara yang tidak humanity, ya. Ini mirip cara-cara PKI dulu, menangkap para kiai, menangkap para jenderal, kemudian menyiksa para jenderal. Kenapa kok cara-cara seperti ini dipertontonkan oleh pemerintah, dipertontonkan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat Anda, wahai pihak, mohon maaf nih, pihak kepolisian, kepada Pak Kapolri, Bapak Idam Aziz, ini membuat reputasi Anda yang sudah baik di mata masyarakat sebelumnya jadi hancur, Pak. Bapak itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Ketika Bapak memberikan apresiasi kepada polisi, anggota polisi, ya, yang menjadi imam di lembaga pemasyarakatan pada saat itu. Itu Masya Allah, masyarakat sangat mengapresiasi Bapak. Tapi dengan Bapak memperlakukan, ya, aktivis kami yang saat ini, ya, Anda tangkap dia, anak buah Anda menangkapnya di pagi hari menjelang subuh, di saat mungkin dia masih tidur nyenyak, ya. Keluarganya terganggu, seolah-olah mereka teroris. Ini kan memalukan buat negara kita dan terekspos ke internasional, Bapak. Mohon maaf nih, saya adalah masyarakat biasa, Pak, yang juga punya hati, punya simpati. Saya hormat kepada pemerintah. Tapi dengan cara-cara seperti ini membuat kami di bawah juga ini bergejolak gitu, Pak. Gak boleh cara-cara seperti ini diabadikan. Setelah mereka ditangkap kemudian dipamerkan di depan umum, mereka diborgol selayaknya seorang teroris kelas kakap yang buronan bertahun-tahun, ya. Kan gak bagus seperti ini. Itu kemarin polisi yang terlibat, ya, lolosnya Joko Chandra itu anteng-anteng aja ketika dia digelandang, ya, pakai baju polisi. Kok nggak adil kalau begitu caranya? Bapak pimpinan yang terhormat, ya, Pak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri yang terhormat, ya, dan semua kabinet yang terhormat, tolong jangan buat masyarakat makin gak percaya dengan pemerintah. Jangan buat masyarakat makin bermusuhan dengan aparat keamanan, terutama aparat kepolisian, ya. Karena hingga saat ini masyarakat masih sangat care dengan TNI, ya. Tapi mereka masyarakat di bawah ini gak percaya dengan kepolisian, gak percaya dengan pemerintahan, bahkan sama polisi. Mohon maaf, banyak yang dalam tanda kutip membuat polisi menjadi musuh dari mereka. Ini kan berbahaya, Pak. Kalau berbicara polisi mereka jadi geram. Ini kan berbahaya untuk eksistensi polisi ke depan. Jangan sampai ada orang polisi yang baik, polisi yang soleh, yang hebat, adabnya bagus, akhirnya jadi korban pula oleh masyarakat karena mereka benci terhadap institusi polisi. Ini harus kita jaga, Pak.
Ayo dong, jangan begitu caranya. Kalau menurut saya, cara yang terbaik saat ini, dialog, Pak. Orang-orang yang ditenggarai melakukan makar lah, melakukan hasutan kepada masyarakat, panggil mereka, tunjukkan ke mereka, ini Anda melakukan ini betul tidak. Kalau betul dia melakukannya, maka kasih hukuman, tahanan politik kah. Tapi jangan perlakuan mereka seperti teroris kelas kakap yang buronan selama puluhan tahun. Gak manusiawi itu, Pak. Teman-teman sekalian, bagaimana video mereka yang ditangkap ini? Check it out. Petinggi kami Syahganda Nainggolan ditangkap polisi. Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Syahganda Nainggolan ditangkap polisi pada Selasa pagi, 13/10. Ahmad Yani, yang juga anggota Komite Eksekutif kami, menyebut rekannya itu ditangkap di kediamannya pada pukul 4 WIB. Ya betul, jam 4 WIB pagi tadi, kata Ahmad Yani saat dihubungi cnnindonesia.com, Selasa, 13/10. Ahmad Yani menduga Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena petugas yang menjemput mengaku berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber, Barreskrim, Mabes Polri. Jumhur Hidayat diketahui ditangkap saat sedang berada di rumahnya. Ia merupakan petinggi kami yang ditangkap terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Sang istri Alia Febiani menceritakan kekesalannya pada polisi saat proses penangkapan berlangsung. Menurut Alia Febiani, polisi dianggap tidak taat pada protokol kesehatan ketika menjemput suaminya atas klaim melanggar UU ITE. Alia mengatakan hampir 30 orang berpakaian hitam putih dan bercelana jeans masuk ke rumahnya. Mereka memaksa masuk padahal di dalam rumah ada anak-anak. Bahkan saat diminta untuk menunggu karena Alia harus mengenakan jilbab terlebih dahulu, mereka tidak mau. Alia mengaku sangat kesal lantaran mereka masuk ke kamar orang seenaknya dan dianggapnya tidak menaati protokol kesehatan. 9 tersangka yang terdiri dari 5 pria dan 4 wanita. 4 tersangka merupakan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Khairi Amri. Para tersangka diduga melakukan tindak pidana penghasutan dan ujaran kebencian, sehingga menyulut aksi anarkis pada unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 8 Oktober lalu. Ya itu teman-teman sekalian, ya. Menurut Anda manusiawikah cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya. Kalau menurut saya nggak manusiawi. Makanya kita kritik. Kalau yang baik kita berikan apresiasi. Kalau yang jelek kita kritik. Kita luruskan. Supaya cara-cara seperti ini tidak lagi dilakukan. Karena kalau ini dipertahankan, maka pihak kepolisian dan pemerintah akan menjadi musuh rakyatnya. Akan dimusuhi oleh rakyatnya. Akan dimusuhi terus oleh oposan. Saatnya kita bersatu, teman-teman sekalian. Saatnya kita bersatu, wahai Bapak Presiden. Saatnya kita bersatu, wahai Bapak Kapolri. Ya. Makanya untuk menuju pada persatuan itu, yuk, legolah kalau kita lagi dikritik. Legolah, pasang dada yang besar, dada yang luas, hati yang ikhlas. Hargai kritik orang, sekeras apapun kritik itu, ajak dialog secara baik-baik. Yakin kalau kritikan itu dilakukan dengan cara yang salah, dia akan meminta maaf dan itu adalah ending yang indah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.